Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Di video kali ini kita akan membahas ya bagaimana caranya memasang kapasitor running dan juga kapasitor starting. Nah, buat yang belum tahu apa kapasitor running, apa kapasitor starting itu. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu ya teman-teman, bedanya ya, bedanya kapasitor starting dan juga kapasitor running. Nah, kalau misalkan kapasitor running, selain dia itu juga membantu start ya, dia itu juga berfungsi sebagai menurunkan ampere ya teman-teman. Ketika ampere kompresor itu tinggi, itu bisa diturunin menggunakan kapasitor running. Nah, cuman bedanya dengan starting, kalau untuk kapasitor running ini dia itu bekerjanya seiring kompresor berjalan. Jadi kalau misalkan kompresor berjalan, dia akan bekerja terus ya sampai kompresor itu istirahat atau mati. Sedangkan kalau untuk kapasitor starting, dia itu bekerjanya itu di awal ya teman-teman, pada saat proses start. Jadi pada saat kompresor itu mau hidup, dia itu ngasih stuck ya, ngasih hentakan supaya lebih enteng ya, pada saat proses start itu lebih enteng. Nah, nantinya selang beberapa detik atau beberapa menit, kapasitor starting ini udah nggak berfungsi lagi teman-teman. Jadi dia itu fungsinya di start aja. Nah, makanya yang sering mengalami kerusakan itu biasanya di kapasitor runningnya. Nah, kapasitor seperti ini dipasang di apa bang? Nah, untuk kapasitor running dan juga starting ini biasanya dipasang pada kompresor-kompresor yang besar. Contohnya ini untuk kulkas ya, untuk kompresor kulkas contohnya kayak di freezer box ataupun freezer rak. Nah, biasanya yang sering menggunakan kapasitor 2 seperti ini itu biasanya kulkas merek LG ya. Kalau kalian lihat eh, di boxnya, di box belakang di kompresor itu biasanya ada dua item kapasitor warna putih. Nah, itu menggunakan sistem seperti ini teman-teman. Jadi running dan juga starting dipasang juga. Jadi selain dia itu nurunin ampere, dia juga ngasih setakan supaya pada saat proses start lebih enteng. Oke, dan untuk selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana cara merakitnya. Dan yang pertama, kalian bisa siapkan dulu ya apa aja yang perlu disiapkan. Yang pertama kalian bisa siapkan sekun-sekun seperti ini. Nah, seperti ini. Tuh, seperti ini ya. Jadi dipasangin sekun semua. Dan juga ini teman-teman yang perlu kalian perhatikan juga. Nah, untuk penggunaan relay itu kalau misalkan menggunakan dua kapasitor ini itu harus menggunakan tiga kaki ya, tiga kaki. Jadi yang satu di sini itu ada, dan juga di sini ada dua. Yang sebelah kanan ini ada dua, satu kaki di kiri yang atas dan satu kaki itu di kanan, itu ada dua. Nah, untuk setrumnya sendiri, untuk runningnya ya, tempat runningnya. Nah, di sini karena posisi runningnya itu ada di bagian kanan, jadi untuk soket untuk kaki duanya itu yang ke bawah itu yang sebelah kanan juga teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, beda lagi kalau misalkan posisinya kakinya di atas ya, misalkan posisi kebalik seperti ini. Nah, otomatis kan untuk runningnya itu ada di sebelah kiri ya, di sebelah sini. Jadi yang dua itu sebelah sini teman-teman. Yang dua sebelah sini, baru yang sini satu kaki. Jadi kalian bisa bedakan ya. Kalau misalkan overloadnya itu di bawah, nanti kan posisinya seperti ini untuk relaynya. Jadi yang kiri itu ada dua dan yang kanan itu ada satu. Nah, kalian harus perhatikan ini. Karena kalau misalkan kalau sampai kebalik itu kompresor nggak bakalan jalan. Nah, berhubung ini menggunakan kaki kanan, di sini saya menggunakan seperti ini. Dan kebetulan juga karena saya nggak ada kaki tiga ya, di sini saya coba ngakalin ini menggunakan kaki dua ini. Cara ini juga bisa teman-teman. Cuman saran saya kalian kalau untuk kalian bisa menggunakan yang tiga kaki. Nah, seperti ini. Nah, ini anggap aja tiga kaki ya. Nah, caranya ini kita pasang dulu untuk overloadnya.
Oh ya, ada tambahan lagi ya untuk relaynya. Jadi untuk yang dua kaki, yang dua kakinya yang sebelah sini itu kalau kalian beli di toko itu yang ini nggak boleh terhubung ya teman-teman. Jadi antara satu dengan yang antara yang di atas dengan yang di bawah ini nggak boleh terhubung. Karena di toko itu biasanya ada juga yang terhubung. Jadi kalian bisa pastikan juga untuk kakinya ini tidak terhubung. Kan biasanya kalau di toko udah disediakan AVO ya. Jadi untuk cara apa namanya, untuk cara mengeceknya seperti ini aja teman-teman. Nah kalian bisa gunakan AVO seperti ini, biasanya udah disediakan di toko tuh. Jadi kalian bisa tentukan seperti ini. Nah itu kan tidak terhubung. Nah kan, nah ini nggak terhubung ya. Nah kalau misalkan nggak terhubung, nah ini yang baru kita pakai. Kalau misalkan terhubung itu nggak bakalan bisa teman-teman. Jadi saran saya kalian harus perhatikan juga di bagian ini. Oke, kalau sudah mengerti untuk di bagian relaynya, selanjutnya kita akan rakit. Nah begini teman-teman, kalau misalkan kaki kirinya ini nggak ada satu ya, nah biasanya saya itu langsung masukkan lewat sini. Nah kita masukkan seperti ini. Nah ini lubangnya kita masukkan seperti ini ya. Lalu kita masukkan. Dah. Jadi yang kita masukkan itu kapasitor running. Dan selanjutnya biar nggak banyak kabel, di sini saya akan coba langsung masukkan seperti ini. Jadi kabel running yang satunya, kabel kapasitor running yang satunya ini kita gabungin sini aja. Nah seperti ini. Nah kita tarik seperti ini aja. Nah ini hanya contoh saja ya teman-teman. Nanti kalian kalau misalkan mau merakit beneran, kalian harus memastikan soketannya ini jangan sampai longgar, dan juga sambungan seperti ini itu jangan sampai longgar ya. Atau kalian bisa menggunakan langsung gabungin seperti di sini juga nggak ada masalah. Intinya terhubung ke kabel ini, kabel starting satunya. Nanti kalian bisa rapikan ya untuk pemasangannya, supaya intinya itu jangan sampai longgar teman-teman. Nanti kalau misalkan longgar bakalan ngefong ya jadinya. Nah ini hanya uji coba saja. Nah selanjutnya kalau misalkan sudah seperti ini, nah ini kan sisa kabel satu dari kabel starting. Nah ini kita pasang di bagian bawah, di bagian kaki bawah. Nah ini tuh, dah kurang kelihatan ya. Nah seperti ini. Nah selanjutnya sisa satu kabel. Jadi kabel yang running dan juga starting yang kita gabungin itu masuk di kaki atas. Jadi langsung setrum ya. Nah langsung setrum, ditaruh sebelah sini. Nah kaki atas. Nah untuk selanjutnya ini kan ada satu buah colokan seperti ini. Jadi biasanya dari kulkas itu kan udah ada dua kabel ya. Nah selanjutnya ini kita gabungin seperti ini. Jadi di bagian running, kabel runningnya itu digabungin. Ini saya gabungin dengan setrum. Dah kelihatan ya. Coba dari sini. Kelihatan ya. Oke. Nah ini kan sisa satu kabel. Nah satu kabel ini baru masuk ke bagian overloadnya teman-teman. Nah seperti ini. Nah kurang lebihnya seperti ini. Jadi kabel dari colokan itu masuk ke sini, yang satu masuk ke running kaki atas beserta dengan kapasitor startingnya yang udah kita gabungin tadi nih tuh. Nah terus untuk yang satunya itu masuk ke bagian overload. Nah, oke, selanjutnya kita akan coba langsung hidupkan. Ini kita perjelas lagi. Nah ini
kita langsung colokin ya. Nah, di sini ampere masih belum keluar. Nah, udah keluar ya untuk ampere. Kompresor sudah hidup. Nih. Nih. Tuh. Di sini untuk kompresor sudah hidup dan ampere menunjukkan 0,3. Artinya pada saat kondisi kosong ini sudah bagus ya teman-teman. Beda lagi kalau nanti berada di 1,0, 0,9, karena ini untuk ukuran satu pintu itu kurang bagus ya. Kalau misalkan pada saat proses kosongan seperti ini 0,3 itu udah bagus, ampernya udah rendah sekali ya. Itu kalian bisa lihat. Nah, 0,3. Jadi untuk perakitannya cukup mudah, simple, tinggal seperti ini aja. Jadi kalian bisa praktekin di rumah. Oke teman-teman, mungkin itu saja video dari kami. Semoga bermanfaat ya. Jika kalian ada yang perlu ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Insya Allah saya bantu jawab. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.